Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran daring SMK STM Turen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang unsur kebahasaan teks debat. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga selesai. Mari kita berdoa agar kasus ini segera selesai dan kita bisa belajar dengan normal lagi. Oke, sebelum masuk materi inti kita, saya ingin tanya atau saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran dulu ya sebelum saya tanya kepada kalian semua. Yaitu yang pertama pasti di sini tujuannya adalah kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami unsur atau kaidah kebahasaan dalam teks debat. Nah, saya ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang debat? Oh, ada yang bilang pro versus kontra. Ada yang bilang beradu argumen. Ada yang menyebutkan mempertahankan ide, setuju dan tidak setuju. Nah, semuanya itu benar. Jadi intinya dari debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Terus apa tujuan dari debat ini? Yang pasti pertama, meraih kemenangan atas argumentasi demi mendukung sesuatu yang mau ditegakkan atau dijalankan. Dan tujuan lainnya yaitu juga untuk menunjukkan kebenaran atas sesuatu yang sedang dipermasalahkan. Jadi masalahnya apa, semuanya bisa memberikan pendapat masing-masing. Terus dari permasalahan ini apakah langkah-langkah berikutnya yang akan diambil, yang akan disetujui. Jadi dalam debat seperti itu. Nah, kita masuk pada inti pembahasan pembelajaran kali ini, yaitu kaidah atau unsur kebahasaan. Yang pertama pasti menggunakan bahasa baku. Karena debat merupakan kegiatan ilmiah, maka bahasa yang digunakan dalam teks debat adalah bahasa baku, yaitu bahasa yang merujuk pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terus yang kedua adalah menggunakan kata-kata denotatif. Maksudnya apa denotatif ini? Denotatif adalah makna yang sebenarnya, yaitu kata-kata yang digunakan dalam teks debat ini mengandung arti yang sebenarnya dan bukan arti kiasan. Jadi nggak boleh memakai kiasan ya. Untuk berikutnya yang ketiga yaitu faktual. Segala pengetahuan atau ide dalam teks debat hendaknya ditulis sesuai dengan fakta-fakta yang ada serta dapat diterima akal sehat. Jadi ketika mempertahankan pendapat, ketika beradu argumen, kalian harus punya fakta-fakta yang mendukung pendapat kalian. Jadi tidak boleh mengarang, harus begini sesuai apa yang kalian inginkan. Tidak boleh, harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang sudah terjadi. Selain 3 unsur utama kebahasaan di atas, juga ada beberapa kaidah kebahasaan yang lain yang harus ada atau yang biasanya ada di dalam teks debat. Yang pertama yaitu ada kata teknis. Kata teknis di sini adalah kata dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan topik pembahasan.
Jadi pembahasannya contohnya tentang perdebatan ekonomi di Indonesia, pasti kata-kata teknisnya, kata-kata bidang tertentunya yaitu berhubungan dengan ekonomi. Kata-kata asing dalam bidang ekonomi itu pasti akan banyak sekali diungkapkan dalam perdebatan itu. Berikutnya ada konjungsi atau kata hubung. Di sini banyak menggunakan kata-kata penghubung yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya, ada kata-kata sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya, dan seterusnya ya. Terus berikutnya yaitu kata kerja. Di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja mental. Contohnya seperti kata-kata memprihatinkan, diharapkan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan, berpendapat, dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah kata perujukan. Jadi dalam teks debat itu pasti kaya akan kata-kata perujukan. Contohnya seperti menurut pendapat ahli, berdasarkan data yang saya temukan, merujuk pada pendapat Bapak ini, dan seterusnya. Nah, semuanya itu adalah kata-kata merujuk atau mengutip atau mengambil dari data-data atau fakta-fakta yang ditemukan untuk memperkuat pendapat kalian. Berikutnya adalah kata persuasif. Ya, persuasif kalian pasti tahu. Persuasif adalah kata-kata yang digunakan untuk mempengaruhi ya, atau memberikan sebuah harapan atau pandangan, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu diketahui, perlu seperti ini, itu harusnya, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata persuasif yang biasanya mengajak, mempengaruhi. Jadi seperti itu yang namanya unsur kebahasaan dalam teks debat. Nah, tugas kali ini adalah rangkumlah materi di atas dan kumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menghubungi guru mata pelajaran kelas kalian masing-masing. Ini daftar pustakanya ya, kalian bisa mempelajari tentang unsur kebahasaan itu di sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa agar kita selalu diberi keselamatan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran daring SMK STM Turen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.